What's up para pecinta film? Mana tinggal duduk, nonton, gratis, nyinyir lagi. Waduh, nggak tenang banget hidup lo ya kan? Well, by the way, di sini adalah kumpulan yang tepat buat kalian. Gua akan nyinyirin film apapun, bagus, nggak bagus, favorit, non favorit, pokoknya gua nyinyirin semua. Tapi ingat, setiap nyinyiran mutlak dari pikiran gua, lalu keluar dari mulut gua ya. Jadi terserah gua mau bacot apa. Perkenalkan, nama gua Aris. Terima kasih sudah mampir di channel gua. Kali ini, gua pengen nyinyirin film The Last Duel. Karena ini video perdana gua, tolong dibantu subscribe dan like-nya agar gua makin nyinyir. Dan terima kasih sekali bagi teman-teman yang sudah ikhlas nge-support channel ini. Film yang dirilis pada tanggal 10 November 2021 yang disutradarai oleh Ridley Scott ini merupakan based on true story pada abad ke-14 di Prancis. Mengangkat kisah tentang dua orang ksatria sekalipun sahabat baik yang konflik dan berakhir kepada duel maut yang menjadi sejarah pada masa itu. Gua rasa zaman dulu tuh hukum masih belum kuat kali ya. Jadi ketika lu ditindas, lu tuh kayak sulit banget menuntut kebenaran. Maka dari itu di film ini pemeran utamanya serahkan masalah yang dihadapinya ke tangan ketiga, yaitu kepada Tuhan. Ini film keren sih ceritanya. Banyak pelajaran hidup yang bisa diambil di sini dan dapat memotivasi kita sebagai penontonnya. Jadi mari langsung aja kita nyinyirin filmnya ya. Cerita ini adalah seseorang yang ditindas dan menuntut keadilan kepada hukum yang hanya berdiri di sebelah pihak saja. Pada awal film, menunjukkan langsung duel maut antara dua orang ksatria sekaligus sahabat baik bernama Jean de Carus sebagai peran utama yang diperankan oleh Matt Damon dengan Jacques Legris yang diperankan oleh Adam Driver. Lalu film mulai menceritakan dari bab 1, mulai dari kebenaran menurut Jean de Carus, bab 2, kebenaran menurut Jacques Legris, dan bab ketiga, kebenaran menurut Margaret de Carus sebagai istrinya Jean de Carus yang diperankan oleh Jodie Comer. Film ini mencoba untuk menceritakan detail dari kebenaran menurut versi masing-masing. Jadi kayak di kehidupan sehari kita nih guys. Ketika lu ribut sama pacar atau teman atau keluarga, jadi itu tuh kayak punya versi masing-masing untuk saling menyerang, bukan untuk mengakui kesalahan, jadi ceritanya sama. Tapi ada perbedaannya sedikit dari cerita tersebut. Nah, di cerita ini cukup jelas guys, berhasil membawa penontonnya untuk terbawa emosi. Jadi, si Jean de Carus ini adalah seorang ksatria yang jujur, setia pada raja, keluarga, dan peduli terhadap orang lain. Tapi dia bodoh, tidak berpendidikan, memiliki sifat sembrono, dan temperamental. Sering mengambil keputusan sendiri saat di medan perang. Dia peduli terhadap orang lain, tapi telah melanggar perintah raja. Dan seringkali dia mentang ketika menuntut kebenaran dari para parlemen kerajaan. Sahabatnya si Jacques Legris ini nih yang jahat guys. Dia seorang ksatria yang pintar, tampan, dan memiliki karismatik bagi para wanita-wanita zaman itu. Dia seorang yang suka pesta-pesta dan bermain wanita. Singkat cerita, si Jean de Carus ini ditindas berkali-kali oleh teman baiknya sendiri, si Jacques Legris ini guys. Jika kalian teliti di film ini, sebenarnya sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, biasanya di kantor atau tempat kita bekerja. Berawal dari kecerobohan si Jean de Carus, ketika perang memutuskan bertindak di luar dari perintah raja, lalu temannya si Jacques Legris mencoba membela temannya dan berkata sesuai dengan yang sebenarnya bahwa si Jean de Carus itu adalah seorang ksatria yang setia. Namun, Count Pierre Alençon, sepupu raja yang diperankan oleh Ben Affleck, tetap kesal karena merasa telah ditentang dan membiarkan Limoux jatuh di tangan musuh. Ditambah lagi, Jean de Carus tidak pernah membayar uang sewa tepat waktu. Makin kesel dah tuh si sepupunya raja. Nah, setelah akhir dari pembicaraan mereka, timbullah seolah seperti kesempatan bagus nih bagi si Jacques untuk mendapatkan posisi semakin dekat dengan sepupu raja. Nah, si sepupu raja ini mengatakan bahwa dia suka dengan si Jacques dan sangat direkomendasikan karena kualitasnya. Jadi timbul suntikan dah tuh dari si sepupu raja ini ke si Jacques bahwa jangan biarkan kesetiaan itu membutakan dirimu. Maksudnya jangan sampai karena alasan si temennya itu tadi menghambat karirnya. Mereka pesta bareng, mabuk bareng, dan bermain perempuan pun bareng. Si sepupunya raja ini semakin senang dengan si Jacques karena kepintarannya dan bisa membaca. Jarang-jarang pasukan perang bisa baca pada waktu itu. Maka si sepupunya raja ini kagum terhadapnya. Lalu setelah mengetahui si Jacques ini bisa menghitung, dia menawarkan nih ke si Jacques untuk mengelola keuangan kerajaan. Hingga Jacques pun menerima kesempatan emas berikut. Nah, intinya tuh jadi debt collector.
Kalau di Jakarta di-hire orang-orang Ambon tuh. Nah, mulailah dia bekerja keesokan harinya, menagih hutang kepada orang-orang yang sedang menunggak. Kebetulan target pertamanya adalah calon mertuanya si Jende Karus, yaitu bapaknya si Margaret, yang mana seharusnya tanah itu akan dijadikan mahar pernikahan mereka nanti. Karena si bapaknya Margaret ini tidak mampu membayar hutang, maka dengan paksa si Jakes meminta tanah tersebut. Nah, di sini nih awal mula si Jakes dibutakan oleh kedudukan sehingga ia tega melakukan hal tersebut kepada teman baiknya sendiri, mengambil tanah yang seharusnya akan menjadi milik temannya. Lalu Jende Karus mengajukan gugatan ke kerajaan atas tanah yang seharusnya menjadi haknya tersebut. Tapi gugatannya itu hanyalah sia-sia karena sepupunya raja sudah berpihak ke si Jakes sepenuhnya. Nah, gugatannya ya dikacangin lah. Dan setelah itu, si Jakes diangkat jadi kapten baru di Belem ini guys. Karena kaptennya saat itu telah meninggal dunia, dan kapten tersebut adalah bapaknya si Jende Karus. Nah, seharusnya posisi kapten tersebut diturunkan ke si Jende Karus sebagai pengganti bapaknya. Tapi si akuntan kerajaan ataupun sepupunya si raja ini memutuskan agar si Jakes yang menjadi kapten. Edan nggak tuh cobaan si Jende Karus guys? Lagi-lagi, si Jende Karus ini tidak menerima, datang langsung ke hari perayaan dan menuntut haknya. Dia mengatakan semua kekecewaannya, mulai dari tanah hingga jabatan kapten yang setelah 20 tahun dia tunggu-tunggu. Karena menurut dia, sepupunya raja dan Jakes ini telah merubah benar jadi salah dan salah menjadi benar. Emosinya yang diutarakannya pada waktu itu tidak merubah sedikit pun keputusan yang telah dibuat oleh si sepupunya raja ini guys. Melainkan emosi si Jan de Carus malah terlihat konyol di situ. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika kita tidak mampu mengontrol emosi kita, maka terkadang seberapa benarnya kita bisa berubah menjadi kita yang salah. Maka tetap berpikir tenang di saat kita sedang dilanda masalah, apalagi ketika masalah kita berhubungan dengan pihak lain. Keselnya nggak tahu bilang ya kalau kita di posisi dia. Lu kesel sama seseorang tapi lu tuh nggak bisa apa-apa. Terpendam geng, nyeri di dada. Tapi si Jende Karus ini sabar guys. Patut dicontoh sikapnya. Bisa aja kan dia bunuh si Jakes terus bunuh diri. Atau apalah, bunuh diem-diem kabur. Tapi dia sebenarnya mencoba untuk biarkanlah berlalu. Setelah beberapa hari kemudian, diadakan perayaan Crespin. Jakes, Legris, dan Jean de Carus bertemu di perayaan itu, dan mereka mencoba untuk saling memaafkan. Nah, disorak gembira tuh oleh teman-teman yang lain, karena mereka telah berbaikan. Nah, di sini nih, timbul masalah baru lagi. Lagian si Jean de Carus sih, bodohnya keterlaluan. Masa bininya disuruh cium bibir si Jakes sebagai perkenalan dan sapaan terhormat? Kan konyol. Di kita nih, salaman aja, kenalkan ke temen kita atau ke siapapun, salah-salah bini dibawa kabur guys. Ini malah ciuman, kan goblok. Pada saat ciuman itu, seperti ada sesuatu yang dirasakan Jakes dan Margaret nih guys. Pada pertemuan itu, Jakes mulai demen nih sama bininya si Jende Karus. Selama di perayaan, dipepet terusin Margaretnya. Mereka membahas tentang hobinya, membaca, dan si Jakes berusaha untuk membuat si Margaret terkesan kepadanya atas kepintarannya. Dan pada umumnya wanita pasti terkesan lah sama pria lain yang lebih tampan, pintar, dan menarik. Secara suaminya sendiri jelek, kasar, dan bodoh. Zaman sekarang juga sering kejadian seperti itu. Demen sama suami orang atau demen sama istri orang. Nah, singkat cerita, si Jakes tidak sanggup membendung lagi perasaannya terhadap si Margaret, maka dia memaksa masuk ke rumah Margaret ketika si Jean de Carus suaminya sedang berpergian. Dan setelah berhasil masuk, dia mulai menyatakan cintanya nih. Dan dia pun yakin bahwa si Margaret juga menyukainya, tapi malah sebaliknya, Margaret menolak dan mengusir mereka dari rumahnya. Tapi Jakes mulai kehilangan akal sehatnya, sehingga nekat dan tega melakukan kejahatan yang hina terhadap Margaret. Dan setelah itu mengancam Margaret untuk tutup mulutnya. Jika tidak, suamimu akan membunuhmu dan hanya memalukan diri sendiri. Tapi Margaret memilih untuk membuka mulut dan diceritakan semua kepada suaminya ketika sesampai suaminya di rumah. Pada awalnya suaminya tidak percaya dan mencekik istrinya. Tapi istrinya meyakinkan dan akhirnya dia pun percaya. Gokil nggak tuh guys cobaan yang dihadapin Jende Karus. Harta diambil, tahta diambil, setelah musibah meninggal bapaknya lagi. Wanitanya pun dijahati secara hina. Mana setelah 5 tahun menikah belum punya anak. Cobaan yang bertubi-tubi nih guys namanya. Maka dari itu, akhirnya Jean de Carus tidak mampu menerima lagi kejahatan demi kejahatan yang terus dilakukan teman baiknya atas dirinya maupun terhadap Margaret istrinya. Lalu Jean de Carus bertindak dan mempasrahkan diri kepada Tuhan atas keadilannya.
dan menceritakan langsung kepada King Charles VI di Prancis atas kejahatan yang diterimanya dan ingin mengajukan last duel atau duel maut terhadap Jacques Legris. Lalu, tuduhan tersebut diterima oleh King Charles VI, tapi harus melalui proses persidangan. Dan saat persidangan itu pun, pertanyaan yang diberikan sangat menyudutkan si Margaret, bahwa mereka melakukan hal tersebut karena sama-sama suka, bukan terjadi karena paksaan. Dan hakim menjelaskan untuk terakhir kalinya bahwa jika di pertempuran nanti Jane de Carus atau suaminya yang kalah, berarti dianggap si Margaret inilah yang memfitnah, mengada-ngada cerita. Maka Margaret pun akan dihukum secara brutal, dikuliti lalu digantung hingga mati. Tapi karena demi kebenaran, Margaret pun mengaku bahwa dia telah diperlakukan jahat secara hina dan paksa di kamarnya sendiri. Maka hakim mengabulkan permintaan Jane de Carus untuk duel maut terhadap sahabat baiknya sendiri. Nah, ending ceritanya guys, di dalam duel tersebut Jane de Carus telah menyerahkan hasil kepada Tuhan sebagai tangan ketiga. Dalam duel terlihat sangat sengit dan pada akhirnya Jacques pun terjatuh dan Jane de Carus meletakkan pisau ke wajah Jacques dan meminta Jacques untuk mengakui perbuatan kejinya terhadap istrinya tersebut. Tapi tetap Jacques tidak mau mengaku. Maka Jane de Carus mengatakan binasalah kamu, lalu menusukkan pisau dan membunuh Jacques Legris. Seperti yang gue bilang sebelumnya guys, di film ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari Jane de Carus deh, emosinya telah mengontrol dirinya, sehingga benar menjadi salah. Cobaan demi cobaan dialaminya, dia tetap bersabar, dan pada akhirnya dia serahkan semua masalahnya kembali kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab dengan memberi dia kemenangan atas kesabarannya tersebut. Seorang kesatria yang egois, yang mementingkan diri sendiri dibandingkan istrinya. Mana udah jelek, bodoh, kasar, loyo, diranjang, nggak ada romantis-romantisnya lagi sama bini. Kacau nggak tuh? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Jacques Legris adalah kejahatan akan membinasakan kita suatu saat nanti, meskipun pada saat itu kenikmatan dan kemenangan terus kita terima. Tapi itu tidak akan lama, karena karma itu kan berlaku. Nah, seharusnya berkat yang Tuhan kasih, mulai dari ketampanan, kepintaran digunakan untuk hal yang positif, bukan jadi penjilat, pengkhianat, dan penjahat. Lagian setampan-tampannya lu, pasti ada saat cewek yang lu suka malah nggak suka sama lu, bahkan kadang jijik, meskipun mereka mengakui ketampanan lu. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Margaret adalah, udah punya suami, udahlah, jangan jelalatan lagi, pakai curhat ke teman segala atas ketampanan pria lain. Repot kan jadinya kalau sampai suami tahu, mana suami jelek lagi, pasti tersinggung lah. Tapi sisi baiknya, Margaret adalah wanita cantik dan berani untuk berdiri dan mengungkap kebenaran apapun yang akan menjadi resikonya. Baiklah para pecinta film, berikut nyinyiran film The Last Duel menurut pandangan gua. Semoga video perdana gua ini bisa menghibur kalian semua. Jika tidak keberatan, klik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya ya. Sampai ketemu di nyinyiran-nyinyiran film-film berikutnya. Cheers!